Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Smart TV. Luar biasa hari ini tentunya, dan program Kalam kembali hadir untuk Anda dan masih bersama saya Iqbal. Dan seperti biasa pemirsa, kita akan membahas kajian-kajian Islam seputar Ramadan. Dan kali ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Hasbi Mustafa. Saja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini ya? Sehat alhamdulillah. Sehat walafiat. Wah, meskipun kita masih dalam masa pandemi tapi tetap berpuasa ya. Iya, tetap semangat ya. Tidak terasa ada di pertengahan aja nih kita ya. Iya, Tapi ini betul. kita harus tetap memberikan kajian-kajian Islam tentunya Iya. pemirsa di rumah Selamat TV. Ustaz, untuk hari ini kita akan membahas tema yaitu berpuasa tapi tidak mendirikan sholat. Baik. Waduh, nah ini sering terjadi. Yang namanya manusia kan tidak luput dari yang namanya hilaf, Iya. lupa. Terkadang juga disengaja, ya. Jadi betul. pernah seorang penceramah itu mengatakan bahwasanya mereka berharap akan mendapatkan beribu kebaikan yang berlipat ganda. Tentunya ketika menjalankan setiap amalan ibadah di bulan Ramadan, ya. Namun juga tentunya kita manusia biasa, pemirsa di rumah dan juga saya mungkin Betul. kita tentunya pasti tidak luput dari yang namanya hilaf dan lupa, Iya. bahkan disengaja, ya. Ini Iya. bagaimana nih menurut pandangan Ustaz nih, ketika umat Muslim mereka berpuasa, menjalankan ibadah puasa itu kewajiban, Tetapi tidak sholat. tapi tidak sholat. Ini sama-sama wajib sebenarnya. Ini Iya. bagaimana pandangannya? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Selamat TV yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah ya kita masih dalam kondisi sehat, masih dalam kondisi melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita pada hari ini dan hari-hari sebelumnya insya Allah kita berdoa kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang di bulan suci Ramadan ini orang itu berlomba-lomba ya, berlomba-lomba mencari kebajikan, berlomba-lomba mencari pahala, berlomba-lomba mencari rezeki. Karena bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh nikmat, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang penuh maghfirah. Jadi memang betul dikatakan bahwasanya di bulan suci Ramadan ini banyak orang yang berpuasa ya. Ibadah itu malam pertama kedua itu ramai, masjid musola membludak keluar ya. Tetapi ada yang puasa tetapi tidak sholat. Iya. Sama-sama wajib, sholat 5 waktu maksudnya, kemudian puasa wajib. Ada juga yang sholat tapi tidak puasa. Jadi sholat ke masjid misalnya, karena tarawih ini cuma setahun sekali kan. Di bulan-bulan yang lain tidak ada tarawih. Jadi tarawihlah ke masjid musola, tetapi tidak puasa siangnya. Kemudian ada juga yang puasa, kemudian sholat ya, sebagaimana mungkin sebagai orang yang bertakwa, patuh taat, menjalankan kewajiban. Karena puasa wajib, kemudian sholat pun wajib. Ada juga yang puasa tidak, sholat pun tidak. Jadi ya begitulah orang yang merugi ya dalam kehidupan. Jadi berdosa bagi kita yang tidak sholat. Karena itu termasuk dalam rukun Islam. Sholat wajib. Apabila kita wajib artinya apabila kita dirikan, insya Allah kita dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya. Ibadah sunnah pahalanya sama dengan ibadah wajib. Kalau kita dirikan ibadah wajib, pahalanya berlipat ganda. Nah, berdosa apabila kita tidak mendirikan sholat. Sholat pun bukan hanya maghrib, bukan hanya isya, 5 waktu sehari semalam. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Dalam Al-Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi orang itu kadang-kadang ada juga cuman melepaskan kewajiban saja seperti itu kan, menganggap enteng sholat sudah, tapi masih berbuat kejahatan dan lain sebagainya. Kemudian puasa, sholat tidak, tetapi
berpuasa, melaksanakan ibadah puasa. Puasa maksudnya puasa di bulan suci Ramadan. Pahala, dapat pahala. Karena yang namanya ibadah wajib kalau kita kerjakan insya Allah dapat pahala di bulan suci Ramadan ini. Jadi ya merugilah orang-orang yang senantiasa tidak mendirikan sholat. Artinya pahalanya itu tidak dapat berlipat ganda, cuman dapat pahala puasa saja seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan sia-sia ya. Sia-sia, merugilah orang seperti itu. Baik. Dan Iqbal puasa apa sholat? Saya alhamdulillah berpuasa, tetap ibadah insya Allah lebih meningkat lagi. Iya, amin. Tapi ini masih dalam proses sebenarnya sih gitu. Karena memang benar-benar apa ya Ustaz ya, karena memang kalau kita lihat dari kesibukan, mungkin pemirsa di rumah juga sama-sama sibuk. Betul. Ya. Tapi kalau kita menyibukkan dengan duniawi, kita meninggalkan yang namanya surgawi, kewajiban. Itu ya sia-sia juga, merugi aja ya. Baik. Nah, Ustaz, bagaimana jika kalau misalkan orang yang saat ini berpuasa, ya, dan mereka tidak berpuasa juga tidak sholat, itu bahkan tidak ada amalan sama sekali. Betul. Jadi rugi bagi orang-orang yang senantiasa puasa tidak, ya sholat tidak, padahal semuanya itu kewajiban. Yang namanya kewajiban, ini artinya ada hukum atau ada sanksi yang bakal kita terima sebagai umat Muslim. Ini apa kira-kira nih? Apakah mungkin ada azab yang begitu pedih? Mungkin bisa kita jelaskan? Mungkin bisa lebih menyadarkan saya, mungkin juga pemirsa Islamari TV ini. Jadi memang azab, kemudian siksa ataupun balasan Allah itu kadang-kadang ditunjukkan pada saat orang-orang yang senantiasa tidak mendirikan sholat, tidak melaksanakan puasa, ditunjukkan pada saat masih hidup. Tetapi kalaupun tidak, azab Allah itu pasti akan datang. Mungkin saja sewaktu menghadapi sakaratul maut, atau juga waktu di alam barzah, atau juga dan sudah dipastikan insya Allah mungkin di hari kiamat pertimbangannya dan timbangan dari Allah pasti adil. Orang yang seperti ini banyak dosa yang jelas ya. Ya kalau kita hitung-hitung 5 kali 5 waktu dalam sehari semalam dikali misalnya seperempat hidup lah misalnya, sudah berapa banyak dosa. Kemudian puasa tiap tahun tidak dilakukan, maka berdosalah orang yang seperti itu. Dan merugi ya, sangat merugi orang yang demikian. Pasti ya sudah dipastikan itu azab Allah akan datang. Dan dipastikan orang yang demikian mungkin, bukan mungkin, sudah pasti masuk neraka ya. Tetapi orang Islam itu insya Allah semuanya itu masuk surga. Oleh karena tadi tidak puasa, tidak mendirikan sholat, maka dibersihkan dulu orang yang demikian. Tapi membersihkannya bukan pakai rinso ya, bukan. Karena memang dibersihkan dari pakai amal, api, betul. Tergantung dari amal perbuatan. Baik, waduh. Nah, kalau misalkan gini Ustadz ya, tadi kita tahu tentunya hukum daripada orang yang tidak melaksanakan ini pun ini neraka jahanam. Ya. Nah, ini apakah ada pertimbangan pahala atau kita akan membahas masalah pahala bagi orang yang sholat di masjid berjamaah dengan orang yang sholat sendirian. Tapi nanti kita akan beri sejenak tentunya. Pemirsa di rumah, setelah lagi kita akan membahas pahala-pahala bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa berjamaah maupun sendirian. Namun sebelum kita akan beri sejenak, tetap bersama kami hanya di Kalam Kajian Islam. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Kalam Kajian Islam dan masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Hasbi Mustafa. Pak Hasbi, kita membahas sholat tadi ya, amalan pahala daripada orang yang sholat tadi. Nah, kan banyak sekali dalil yang mengatakan bahwasanya pahala itu akan lebih besar apabila kita sholat berjamaah dan itu di masjid. Ya. Apa sih bedanya dengan kita sholat sendirian nih? Mungkin bisa dijelaskan untuk narasumber kita. Bulan suci Ramadan ini kan dinamakan Sahrut Tarbiyah ya, bulan pendidikan. Jadi madrasah bagi kita untuk melatih diri kita biar habis Ramadan kita itu lebih giat lagi beribadah seperti itu kan. Jadi
27 derajat dibandingkan pahalanya itu dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah. Jadi semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin besar pahala yang akan diberikan Allah kepada orang yang senantiasa mendirikan sholat berjamaah di masjid. Bukannya tidak boleh berjamaah di rumah, tetapi semakin banyak jamaah, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya. Jadi kita sholat sendirian di rumah dengan perbandingannya dengan sholat berjamaah di masjid itu 27 derajat, jauh bedanya. Pahalanya dapat di rumah itu dapat, tetapi tidak terlalu banyak seperti itu ya, 27 derajat. Jadi kesempatan kita untuk melatih diri, membiasakan diri untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau pakai haji mumpung itu mumpung Ramadan seperti itu kan, mumpung Ramadan kapan lagi? Tetapi jangan haji mumpung seperti ini. Misalnya Ramadan ini rajin ke masjid, rajin. Setelah Ramadan lupa gitu ya, nggak jalanin tadarusan, kemudian selalu tepat waktu, misalnya pas sebelum azan sudah datang di masjid misalnya kan. Sudah Ramadan sudah. Al-Quran ditutup, kain dilipat seperti itu kan, sejadah disimpan di lemari, peci digantung. Dan itu banyak. Iya, jangan seperti itu. Hendaknya dijadikan madrasah Ramadan kali ini. Karena ya kita tidak tahu tahun-tahun yang akan datang itu apakah kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, kesempatan kita. Anggaplah ini Ramadan terakhir seperti itu. Agar kita banyak beribadah. Itu motivasi. Betul. Lebih takut gitu ya. Kalau kita membahas sholat, tentunya ini pasti ini memang sudah menjadi kewajiban. Iya. Ya. Oke, kita akan membahas tentang puasa nih Ustaz ya. Banyak sekali orang yang bilang seperti ini. Ketika berpuasa, memang orang menahan lapar dan haus. Ketika dia tidak sholat, maka itu sia-sia. Puasanya tetap tidak batal, ya tetap dihitung gitu ya. Nah, kira-kira nih, amalan apa lagi yang bisa meningkatkan kualitas diri kita agar kita selalu mendapatkan pahala di mata Allah? Iya, banyak ya di bulan suci Ramadan ini. Misalnya kita qiyamul lail ya, sholat malam di samping puasa. Sebelumnya kita itu, biar puasa kita itu pahalanya tidak luntur seperti itu, tidak berkurang, maka puasa kita itu dijaga. Jangan sampai kita dapat ilal ju' wal atos, cuma dapat lapar dan haus saja. Jadi dijaga sejak terbit fajar sampai ke terbenam matahari waktu maghrib. Jangan sampai luntur. Nah, alangkah baiknya juga pahala dari ibadah puasa kita itu kita tambah misalnya dengan qiyamul lail tadi, sholat malam seperti tarawih, witir ya. Kalau tarawih kan cuma ada di bulan suci Ramadan. Jangan nanti bulan-bulan yang akan datang, ayo sholat, oleh karena kerajinan tadi misalnya, karena jadi madrasah pendidikan tadi, akhirnya bulan berikutnya, ayo tarawih, padahal bukan bulan puasa kan. Nah, jadi ditambah lagi dengan sholat tahajud dan sodako ya, karena berlipat ganda. Kemudian tadarusan. Jangan sampai kita melewatkan bulan suci Ramadan ini dengan satu huruf Al-Quran saja. Karena pahalanya itu kan berlipat ganda ya. Satu huruf kita membaca Al-Quran, nilainya 10. Kalau pakai air wudhu 25 satu huruf. Dan Allah menghitungnya itu bukan satu huruf, misalnya alif di situ ada 4, alif satu pahala, bukan. Jadi alif itu ada 4, tetap 4 dinilai. Kemudian dalam sholat kita satu huruf itu membaca Al-Quran nilainya 50. Misalnya kita biasa saja tidak pakai air wudhu, Bismillahirrahmanirrahim, sudah 19 huruf, sudah 190 nilai kita kan. Apalagi sampai khotaman berapa kali di bulan suci Ramadan ini. Iqbal sudah berapa juz? Sekarang sih baru masuk di juz ketiga sih. Juz ketiga ya. Tapi ini pun bacanya kadang-kadang sempat, kadang enggak nih, karena memang sudah masuk kerja lagi sekarang kan. Jadi kadang ya paling ada sholat sih kita guyur. Harapannya sih ya cepet ya, sebelum puasa, sebelum lebaran udah khatam gitu ya. Tapi menyesuaikan lah nanti insya Allah sih. Yang jelas untuk saat ini sih mungkin lebih meningkatkan kualitas diri. Apalagi udah ketemu sama Ustaz langsung, ini lebih takut lagi nih ya. Apalagi azab yang akan diberikan ini pedih banget ya. Oke, Ustaz, nah kalau misalkan
kita kan sering sekali menjalankan ibadah sholat di bulan Ramadan kan pasti banyak pahala ya. Selain sholat wajib, ini ada sholat sunnah-sunnah apa aja nih yang harus kita kerjakan seperti sholat malam dan lain sebagainya. Betul. Ini pahalanya bagaimana nih? Ya, di bulan suci Ramadan ini ibadah-ibadah sunnah itu sama dengan ibadah wajib ya pahalanya. Misalnya kita sholat, begitu datang ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Nah ini pahalanya sama dengan sholat wajib. Pahalanya sama dengan ibadah wajib seperti itu di masjid. Kemudian kita mendirikan sholat sunat rawatib seperti sholat sunat qobliyah, ba'diyah, sholat wajib ya. Nah itu pahalanya sama dengan ibadah wajib. Kemudian di samping tarawih dan witir, kita jangan mempermasalahkan ada yang 23 rakaat, ya ada yang 11. Yang jelas kita semakin banyak kita beribadah, semakin banyak kita mendirikan rakaat sholat, semakin besar pahala yang akan diberikan Allah kepada kita. Kemudian witir ditutup dengan witir. Atau misalnya kita bangun tengah malam jam 1, jam 2 sholat tahajud ya. Dan sholat tahajud ini harus diselingi dengan tidur dahulu, terlebih dahulu. Jadi percuma kita misalnya sudah sholat tarawih, witir, ke rumah, tadarusan, sampai jam 1 misalnya. Jam 1 langsung sholat tahajud. Sekalipun niatnya sholat tahajud, dianggap sholat sunat biasa. Jadi harus diselingi dengan tidur, walaupun 5 menit, 10 menit. Kemudian sholat tahajud ini, di bulan suci Ramadan ini kan maghfirah Allah itu kan berlimpah seperti itu. Jadi jangan sampai dilewatkan pas saat sujud terakhir di tahajud, kita lintaskan di hati kita untuk memohon kepada Allah. Apakah itu kesehatan, apa murah rezeki, apa enteng jodoh misalnya kan. Amin. Seperti itu ya. Jadi memang benar-benar kekuatan sholat itu memang benar-benar insya Allah diijabah atas doa-doa kita. Ya. Kalau kita kembalikan ke Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan tadi, mungkin selama ini kan kita tidak pernah sholat duha ya. Iya. Nah, mumpung di bulan suci Ramadan, jangan kita habis subuh tidur, bangun zuhur, habis zuhur tidur lagi, bangun asar, misalnya ya. Habis asar tidur lagi, bangun maghrib seperti itu kan memang tidur ibadah di bulan suci Ramadan. Tapi tidak seperti itu juga. Jadi orang yang seperti itu orang pengikut Mbah Surip itu. Bangun tidur lagi gitu ya. Jadi sia-sia banget. Jadi ada amalan-amalan sunnah yang bisa dikerjakan seharusnya. Betul, iya. Jadi memang nikmatnya tidur di bulan suci Ramadan ini beda dengan bulan lain. Cobalah kita tidur siang di bulan-bulan biasa, di bulan lain. Dibandingkan dengan tidur di bulan suci Ramadan ini begitu nikmat. Tapi jangan habis subuh tidur ya setiap hari misalnya. Cobalah kita tadarusan seperti itu kan. Begitu menjelang matahari timbul kita sholat duha untuk menambah pahala, menambah amal ibadah, sholat sunat mumpung di bulan suci Ramadan. Iya. Jadi memang di Ramadan ini seluruh kegiatan itu bernilai ibadah ganda. Betul. Jadi sayang sekali pemirsa di rumah, tentunya kalau misalnya kita nih tidak melaksanakan ibadah-ibadah baik sunnah apapun yang wajib ya, betul. Jadi wajib kita laksanakan ya Ustaz ya. Baik Ustaz, kita akan break sejenak tentunya. Pemirsa di rumah tetap bersama kami dan tentunya kita akan lanjutkan perbincangan yang begitu asik ini kayaknya ya. Di segmen ketiga nanti kita akan lebih asik lagi karena setelah lagi kita akan membahas seputar kiat-kiat dan tips nih dari Ustadz untuk kita semua. Terus bersama kami hanya di Kalam Kajian Islam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kalam Kajian Islam. Pak Ustadz, sebenarnya banyak sekali orang ya, umat muslim di Lubuk Linggau khususnya ini tentunya mereka semangat nih untuk melaksanakan. Tapi itu hanya semangat di awal saja. Betul. Sama seperti kita pas pada puasa pertama, sahurnya waduh bangun. Pas pada setelah pertama rame masjidnya. Betul. Tapi semakin lama itu semakin menurun.
ini sudah terbukti ya, itu tidak ini bukan lagi hukum alam, sudah menjadi kebiasaan ya. Terlihat daripada sepinya masjid gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin dari saya ada tips nih bagaimana cara kita sebagai muslim agar tetap sehat, agar tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan juga amal-amal di bulan puasa nih. Boleh Ustaz? Baik. Ya memang di bulan puasa ini banyak cobaan ya, banyak cobaan, banyak ujian lah, agar kita tidak beribadah ya puasa tetapi tidak melakukan ibadah yang lain. Nah, mumpung di bulan suci Ramadan ini, kalau misalnya kita makan sahur, jadi makan sahur itu jangan sampai kita makan sahur itu jam 2, jam 3, karena dipastikan kita sudah makan sahur itu akan tertidur lagi. Dan dipastikan subuh kesiangan. Jadi kita itu disunahkan makan sahur itu melambatkan makan sahur seperti itu. Sudah makan sahur, gosok gigi dan mandi. Mandi biar kita tidak lemas seperti itu, tidak lesu. Dan makan sahur ini untuk penyemangat kita ya, penyemangat kita. Kalau kita makan sahur jam 2, jam 3, jam 8, jam 9 pagi itu sudah kelaparan kita kan. Jadi itulah disunahkan melambatkan makan sahur itu. Jadi jangan sampai kita habis makan sahur itu tidur kembali. Mandi. Jadi tipnya itu harus mandi biar kita segar. Biar kita segar, semangat. Namanya semangat pagi. Sudah mandi sholat subuh, kemudian kita habis subuh itu jangan tidur lagi. Kalau sudah mandi, insya Allah kita segar dan tidak akan mengantuk habis subuh itu. Dan biasanya orang yang mandi fajar sebelum subuh itu awet muda biasanya. Sama kayak saya ya. Biasanya Iqbal kayaknya jam 1, jam 2 mandi tengah malam. Gitu. Kita tidur lagi gitu ya. Jam 6, jam 7 mandi kembang. Jadi tapi harus dari segi kesehatan pun ya mandi di fajar. Di fajar pun itu juga sehat. Menurut anak dari kesehatan, ilmu kesehatan juga ya. Karena memang untuk di Islam juga pun mengajarkan seperti itu Ustaz ya. Ketika sudah membersihkan diri, sholat subuhnya seger dan nanti bawaannya mau tadarus. Mau ngaji. Jadi itu tidak ketinggalan amalan-amalan yang sunnah ya. Sudah itu ketika kita biar semangat ya. Ya memang di bulan suci Ramadan ini kita kan biasanya badan lemas, ya lesu, mau tidur selalu seperti itu kan. Jadi sempatkanlah kita untuk menyibukkan diri beribadah. Mungkin tadi setelah pagi menjelang kita sholat duha atau tadarusan atau kita melakukan aktivitas yang bermanfaat lainnya. Kemudian ya boleh sebenarnya tidur itu boleh ya, mungkin untuk menyegarkan kembali ya, untuk beristirahat. Karena tidur tadi ibadah di bulan suci Ramadan. Dan kemudian sewaktu berbuka ya memang kita tuh senang ya, semangat. Melihat makanan di meja. Ya. Semua pagi di pasar beduk maunya dibeli. Tapi udah pas saat berbuka selesai. Sudah minum udah selesai, nggak kemakan lagi. Ketika hidangan dihidangkan, rasanya ingin dimakan semua ya. Nah, jadi penyemangat kita, carilah makanan-makanan yang kira-kira kita itu doyan seperti itu kan. Dan ngambil barokahnya, memecahkan puasa kita itu dengan kurma. Dan ini harus bertahap makannya ya. Biar kita semangat untuk tarawih, biar kita semangat untuk witir. Jangan nanti seluruh menu makanan itu dimakan. Jadi jangankan mau sholat isya, tarawih, witir, maghrib pun tidak bisa. Kenapa? Kekenyangan. Nah, jadi bertahap makannya. Biar kita itu namanya enjoy, ya? Betul, waktu 11 rakaat kita lakukan. Kalau kita kekenyangan, bayangkan kan seperti itu kan. Baiklah Ustaz, jadi tentunya kita harus tetap menjaga pola ya. Pola makan, kemudian pola ibadah, pola tidur pun tetap dijaga ya. Betul. Ustaz, tentunya di segmen ketiga seperti biasa kita mempersilahkan narasumber kita untuk memberikan tausiah singkat tentunya untuk pesan di rumah atau mungkin ada pesan khusus yang akan disampaikan. Kami persilahkan Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Silampari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah bulan suci Ramadan tahun ini bulan yang memang barokah bagi kita, maghfirah bagi kita, pengampunan jangan dilewatkan.
Jangan dilewatkan karena kesempatan kita 1 tahun diberikan Allah cuma 1 bulan untuk membersihkan diri kita, untuk mendulang amal ibadah, pahala yang berlipat ganda, memanfaatkan umur yang tersisa diberikan Allah kepada kita. Jadi jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Semakin kita hitung bulan suci Ramadan ini, semakin cepat akan berlalu. Jadi setiap hari kita hitung. Waktu berbuka misalnya, oh sudah berapa hari ini puasa, besok sudah sekian hari dan lain sebagainya. Semakin kita hitung, semakin cepat Ramadan akan berlalu. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jangan sampai Al-Quran sebagai hiasan lemari. Jangan sampai kita bulan puasa ini lebih banyak membaca Quran dari Al-Quran, seperti itu kan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Yakinilah ibadah puasa kita khususnya di bulan suci Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih untuk Ustadz, tentunya untuk ini bermanfaat sekali untuk pemirsa di rumah. Iya, betul, dan pemirsa di rumah, saya sudah jumpa kita di hari ini, dan tentunya terima kasih banyak untuk narasumber kami Al-Ustadz Hasbi Mustafa. Terima kasih banyak untuk hari ini, dan pemirsa di rumah tentunya jadikan momentum Ramadan ini untuk berlomba-lomba untuk kita mencari pahala, insya Allah surga menanti. Amin, insya Allah. Dan juga tentunya nanti semoga untuk pemirsa di rumah tetap semangat menjaga ibadah puasa dari awal sampai dengan akhir nantinya, sampai di akhir Ramadan ya. Insya Allah kita tetap semangat Ustadz ya. Amin. Dan akhir kata pemirsa di rumah, bersama kita tutup jumpa kita di hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Amin. Dengan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.